Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pagi ini kita lanjutkan materi kita, yaitu untuk bangunan pelengkap bendungan. Apa itu bangunan pelengkap bendungan? Nanti akan kita bahas. Tujuan instruksionalnya adalah mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami dan menggambar bangunan pelengkap bendungan. Ini adalah outline-nya. Ini yang akan kita bahas, definisi, kemudian jenis, kemudian fungsi, dan juga aplikatif gambar bangunan seperti apa. Terus kemudian yang terakhir adalah kita akan mencoba menggambar mercu di pelimpah atau mercu spillway gitu ya. Jadi memang tidak semua mungkin bisa kita sampaikan pada materi ini, jadi nanti mohon teman-teman bisa belajar sendiri juga. Nanti akan kami share modul bangunan pelengkap. Silahkan nanti bisa dibaca-baca. Di situ ada beberapa contoh-contoh pelimpah, ada contoh-contoh intake dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari untuk lebih lanjut gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, ini definisi. Jadi definisi ini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri maksudnya ya. Nah, bangunan pengelak ini fungsinya adalah apa? Bangunan pengelak itu fungsinya untuk mengalihkan aliran sungai gitu ya. Jadi bangunan pengelak ini dibangun pada sebelum bendungan tersebut jadi gitu ya. Jadi pada masa proses pelaksanaan konstruksi gitu. Jadi sebelum membangun bendungan, biasanya kita membangun bangunan pengelak dulu. Nah, sedangkan bangunan pelimpah ini adalah bangunan spillway gitu ya. Jadi bangunan ini bisa dibangun paralel gitu ya. Jadi ketika membangun main dam, kita juga membangun bangunan pelimpah dulu. Sebetulnya harusnya bangunan pelimpah ini dibangun dulu. Nah, fungsinya adalah apa? Ya, fungsinya adalah membuang kelebihan air gitu. Agar apa Pak? Agar bendungan tidak mengalami overtopping, karena akan dapat mengakibatkan keruntuhan. Kemudian ada bangunan pengeluaran. Bangunan pengeluaran untuk apa? Fungsinya adalah untuk merilis air gitu. Jadi untuk pola operasi waduk, untuk memenuhi kebutuhan air di hilir, ini air diambil melalui bangunan pengeluaran. Nah, ini dapat dimanfaatkan di daerah hilir waduk. Nah, jenis-jenisnya setidaknya ada 3, yaitu bangunan pengelak sungai, kemudian bangunan pelimpah, dan bangunan pengeluaran. Nah, ini ada terowongan, ada konduit, kemudian ini ada cover dam juga untuk untuk menghambat aliran air gitu. Kemudian ini pelimpah ada berdasarkan fungsi, bentuk, klasifikasi dan komponen. Kemudian bangunan pengeluaran ada yang tegak, ada yang miring. Oke. Ini adalah fungsi masing-masing bangunan pelengkap gitu. Bangunan pengelak sungai yang sudah dijelaskan bahwa dia mengalihkan aliran sungai gitu, saat pembangunan. Fungsinya yang lain yaitu dia mengurangi resiko kegagalan konstruksi saat pembangunan gitu. Artinya ketika saat banjir, air tersebut akan dialihkan, jadi melewati terowongan atau melewati konduit. Kemudian ini ada spillway, ya melimpahkan kelebihan air. Oke, tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian mengendalikan aliran banjir agar tidak overtopping ya, seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, ini ada bangunan pengeluaran. Nah, pengeluaran dilakukan dia untuk mengeluarkan air pada operasi waduk normal gitu ya. Jadi artinya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari dia dari bangunan pengeluaran. Selain itu dia berfungsi secara tidak langsung dia pengendalian banjir gitu ya. Karena kan dia kan yang mengatur mengatur keseimbangan air itu ya. Jadi kan pada saat hujan dia ditampung, kemudian saat kemarau dia dirilis. Pas saat dirilisnya itu dia menggunakan bangunan pengeluaran ini. Nah, oke, kita lanjut ke bangunan pengelak sungai ya. Jadi teman-teman mungkin masih ada, Pak, antara terowongan dan konduit itu bedanya apa gitu ya. Nah, terowongan seperti yang bisa teman-teman lihat ini. Terowongan tuh dia tuh
Jadi dia dibangun di dalam bukit ini ya. Jadi ini proses drilling gitu kan ya. Jadi dibor bisa satu arah, artinya dalam satu arah ke sana atau satu arah ke sana. Atau bisa efektif dia dua arah, jadi dari hulu dan hilir gitu. Jadi dia ketemu di tengah gitu nanti. Jadi itu lebih efisien dalam segi waktu. Kalau dalam ini yang untuk bendungan Cirata, setelah terowongan pengelak jadi, dia dimanfaatkan juga untuk spillway-nya. Jadi ini di plugging. Di plugging itu semacam disumbat. Jadi dia dicor menggunakan beton, sehingga air dari sini sudah tidak bisa lewat ke sana. Lah sebagai gantinya, ini elevasi spillway ditaruh di sini. Nah kalau ingin tahu potongan melintangnya itu seperti apa, ya seperti ini. Ini sebenarnya dua bendungan yang berbeda ya. Ini adalah bendungan Jatibarang gitu ya. Tapi seperti kita lihat ini, nah terowongan itu nama lainnya diversion tunnel untuk terowongan pengelak gitu ya. Nah posisinya adalah di sini gitu. Sedangkan bukitnya kan setinggi ini kan. Jadi kita tidak mungkin menggali ini kan. Karena kan sangat tidak efisien kita menggali. Jadi menggunakan sistem terowongan gitu. Jadi ini di drilling dari hulu dan hilir kemudian ketemu di tengah kalau yang di metodenya Jatibarang. Nah kalau konduit gimana Pak? Nah kalau konduit itu biasanya dia terletak di bawah fondasi ini. Nah jadi proses pelaksanaan konstruksinya dia bisa menggunakan cut off. Jadi ini digali kemudian ini dipasang bisa menggunakan beton pracetak dan sebagainya kemudian disusun, baru kemudian dicor, terus kemudian baru diuruk ini diuruk dengan badan bendungannya ini. Jadi kalau terowongan dia ada di sini, artinya bukan di bawah fondasi, tapi kalau konduit dia di bawah fondasinya. Dan konduit biasanya dimungkinkan untuk pekerjaan ekskavasi atau pekerjaan galian. Dan di Waduk Jatibarang, ya ini adalah outlet tunnelnya. Jadi dia bangunan pengeluarannya juga melewati menggunakan konstruksi terowongan. Nah ini adalah yang bendungan Pidekso kemarin ya, dia menggunakan segmen. Nah seperti ini kan, jadi kan proses galian gitu ya. Kemudian ini dipasang bis beton gitu. Biasanya minimal kali 500. Nah baru kemudian di atasnya nanti pelan-pelan nanti dilakukan penimbunan layar per layar. Nah ini cover dam ya, teman-teman kemarin sudah mengenal cover dam. Cuma kita ingatkan lagi bahwa posisi cover dam adalah di hulu. Jadi cover dam ini kemudian mukaannya adalah di sini ya, bukan di sebelah sini gitu. Nah ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk menghalangi aliran tersebut ya. Seandainya posisi terowongannya adalah intake terowongan, maksudnya intake terowongannya ada di sini. Cover dam ini fungsinya adalah menghalangi air agar airnya mengalir ke sana, sehingga air akan mengalami kenaikan muka air, kemudian pada elevasi tertentu dia masuk ke sini, ke elevasi terowongan atau mungkin elevasi konduit. Kalau misalkan ini menggunakan konduit berarti ini datar ke sana. Oke, lah klasifikasi pelimpah. Jadi pelimpah itu ada dua. Yang pertama ini adalah free flow atau overflow. Overflow spillway, ini maaf tulisannya salah ya. Ini adalah pelimpah tanpa pintu, kemudian ini adalah gated spillway. Jadi pelimpahnya menggunakan pintu, biasanya menggunakan radial gate. Jadi kalau ini dia air tidak bisa dikendalikan karena kalau sudah melewati elevasinya otomatis dia akan mengalir ke bawah. Nah kemudian kalau kita lihat ini kan ada yang mengalir kan ini baru di tengah ini. Sebetulnya ini sebetulnya juga spillway juga. Jadi di kanan kirinya ini ada spillway juga. Ini namanya adalah auxiliary spillway atau spillway tambahan. Fungsinya adalah apa? Jadi ketika debit yang melewati main spillway-nya itu sudah besar, kemudian main spillway-nya istilahnya debit sudah mencapai maksimum, maka airnya akan mengalir melalui sini, melalui spillway tambahan tadi. Jadi dia fungsinya selain ya ini bisa jadi satu juga antara spillway tambahan dengan spillway daruratnya gitu ya. Jadi elevasi main spillway-nya lebih rendah daripada yang di kanan kirinya. Nah kalau ini menggunakan radial gate, jadi ini posisinya bisa diatur nih.
Oh, ketika dia mungkin banjir besar, mungkin dia dibuka lebar. Ketika dia banjir kecil, dia dibuka sedikit gitu. Jadi mampu mempertahankan apa? Mempertahankan tampungannya. Nah, kesulitannya adalah bahwa di sini karena dia menggunakan pintu yang sangat besar, otomatis dia sangat tergantung dengan operator ataupun dengan mesin gitu. Ketika ini mesinnya mati, ya udah itu masalah. Kalau ini mesinnya mati, ya solusinya ya tadi, kalau tidak melewati apa, airnya melewati spillway darurat atau spillway tambahan tadi. Oke, kita masuk ke komponen pelimpah spillway. Nah, kalau kita lihat, ini adalah spillway yang tampak dari atas. Jadi ada beberapa bagian gitu ya, kayak ini ya, saluran pengarah. Saluran pengarah itu ini. Kemudian ini ambangnya adalah ini, ambang itu adalah mercunya. Kemudian ini adalah apa namanya, saluran transisi. Nah, kemudian ini saluran peluncur. Nah, kemudian di sini dia saluran berbentuk trompet karena dia apa namanya melebar gitu ya. Nah, di sini ada peredam energi. Filosofinya adalah kenapa kalau ini dibuat lebar gitu, dan kenapa kalau ini harus nah ini ya, harus ada ambang di sini untuk menenangkan aliran di sini gitu. Karena aliran yang di saluran pengarah ini sesuai literatur yang saya baca tidak boleh melebihi 4 meter per detik kecepatannya. Sehingga di sini harus tenang gitu alirannya. Karena apa, kalau dia tidak tenang kemungkinan material ini dia bisa ke bawah kalau misalkan kecepatannya melebihi 4 meter per detik. Nah, kemudian ini adalah setelah melalui ambang, maka ini adalah saluran transisi. Artinya apa? Ada perubahan penampang di sini. Yang sebelumnya selebar ini, kemudian dia pelan-pelan dia ditransisikan nih. Nah, kemudian masuk di sini. Kalau kita lihat, ini dengan ini kan beda ya. Kan ini lebih sempit. Jadi dengan harapan apa? Kalau P itu kan debit per satuan luas ini. Jadi ketika di sini A-nya kecil, otomatis di sini kecepatannya apa? Kecepatannya sangat tinggi gitu ya. Karena apa? Karena untuk ini jadi agar di bagian ini tidak menggenang gitu. Jadi setelah dia masuk ke saluran peluncur, dia air akan digelontor secepat mungkin gitu. Jadi di sini tidak terjadi genangan yang akan menghambat saluran pengarahnya, aliran di saluran pengarah itu. Nah, karena ini kecepatannya tinggi, kemudian kalau spillway kan nanti kembali ke sungai. Nah, itu harus diredam, karena kalau nggak diredam, dia akan merusak dasar sungai maupun merusak tebing sungai. Meredamnya menggunakan apa? Nah, pertama, ini menggunakan bantuan bagian berbentuk trompet ini. Nah, ini kan melebar gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, kecepatan adalah V dibagi A gitu ya. Jadi debit dibagi luasan. Berarti ketika ini luasnya semakin lebar, berarti kan otomatis V di sini kan dia mengalami penurunan gitu. Di sini dia sudah diturunkan kecepatannya. Lah di sini ada peredam energi. Jadi ini ada blok-blok beton. Kemudian dengan harapan apa? Ketika aliran air menabrak blok-blok beton tersebut, dia akan kecepatannya akan kembali normal, sehingga lepas dari spillway kembali ke sungai itu kecepatannya kembali seperti kecepatan aliran sungai. Nah, ini adalah contoh pelimpah yang ini ada pelimpah tambahan, pelimpah utama itu seperti tadi itu ya. Nah, ini adalah pelimpah utama, ini menggunakan radial gate ya. Pelimpah utama itu apa? Jadi ketika banjir yang lewat pertama, jadi ini main dam ini adalah main spillway-nya ini, jadi dia pertama kali yang dilewati oleh aliran banjir yang tidak ditampung oleh bendungan gitu. Jadi dia pertama kali mengalirkan di jadi air tuh pertama kali dia mengalir ke pelimpah utamanya dulu. Waalaikumsalam. Oke.